Sudah dimulai, kita cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada, oke kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Alhamdulillah. Malam hari ini kita bertemu kembali. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi pertemuan ke-8 ini kita online. Minggu depan kita UTS, UTS-nya offline. Harusnya ini offline, tapi karena ruangan yang dipakai untuk UTS Fakultas Bisnis dan Ekonomi, jadinya kita online. Bentar, ada yang masuk. Malam hari ini kita akan bahas di pertemuan ke-8 tentang determinan. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di Edelink, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nah, ada yang masuk. Oke, ini merupakan kontrak perkuliahan dan bobot penilaian. Jangan lupa untuk tugasnya ya, saya ingatkan kembali, jangan sampai lupa paling lambat sebelum UTS UAS. Sebelum UAS. Jadi masih banyak waktu, jangan sampai lupa. Oke, kita mulai. Bentar, kok ini ngeheng ya. Oke. Oke, kita awali dari fungsi determinan, di mana determinan sendiri ini merupakan fungsi kebalikan. Nah, bentar ini ada yang masuk. Oke. Nah, di mana fungsi determinan merupakan fungsi yang bernilai real dari peubah matrik. Nah, jadi ini nanti akan menghubungkan satu bilangan real fungsi fx dengan suatu matrik. Contohnya misalkan fx itu sama dengan sin x ataupun fx itu sama dengan x kuadrat. Nah, nanti akan menghubungkan bilangan real dari fungsi fx tersebut ke nilai peubahnya. Nah, di sini nanti yang nilai fx-nya ini bisa kita anggap sebagai nilai real. Dan nilai peubahnya sendiri itu merupakan bagaimana mencari determinan atau fungsinya. Nah, ini misalkan ada teorema, ada suatu matrik berukuran 2 kali 2, matrik A, yaitu isi konstantanya A, B, C, D. Nah, di mana untuk determinannya yaitu nilainya sendiri merupakan pengurangan dari diagonalnya, di mana AD kurangi BC. Dan AD dikurangi BC ini tidak boleh 0. Kalau misalkan 0, maka determinannya 0 dan inversenya juga 0. Oke, nah disinilah nantinya akan kita menjadi peubah dari nilai real tersebut. Nah, di sini nanti ekspresi AD kurangi BC pasti mempunyai suatu nilai real. Dan ini disebut sebagai determinan. Oke. Kemudian matriknya bisa matrik 3 kali 3, ya. 4 kali 4, ya. Intinya harus matrik diagonal. Oke. Dan nantinya nilai determinan tersebut akan digunakan untuk apa? Untuk mencari suatu nilai inverse atau matrik peubah. Nah, di mana di sini yang untuk matrik inverse sudah kita bahas yang minggu lalu. Nah, di sini kita akan bahas yang lebih dalam lagi tentang determinan yang diawali untuk mencari suatu fungsi determinan itu sendiri. Nah, di dalam fungsi determinan ada istilah yang disebut sebagai permutasi. Permutasi itu apa? Nah, permutasi merupakan susunan bilangan-bilangan yang dimana di dalam bilangan tersebut ada urutan, di mana nilai urutannya ini tidak menghilangkan nilai realnya. Misalkan contoh untuk jumlah pembalikan dari permutasi yang A 6, 1, 3, 4, 5, 2. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jumlah pembalikannya berarti tinggal kita ubah yang harusnya di mana nantinya akan nilainya berurutan.
Nah, tentu nilainya kalau misalkan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nanti jumlah pembaliknya adalah mulai dari yang 5, karena mulai dari awalnya 6. Kemudian 0, 1, 1, 1 sama dengan 8. Kemudian yang B, 2, 4, 1, 3. Nah, berarti ini kan ada 4 nih, mulai dari 2. Nah, 2 di sini nanti akan kita buat menjadi nilai yang pembalikan. Nilai jumlahnya mulai dari 1, 2, plus 0 sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk C sendiri 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah berurutan ya. Tadi tidak ada pembalikan. Seperti itu. Nah, oke, bentar ya. Nah, dari sini kita bisa tahu yang namanya permutasi ini, di mana nantinya kita bisa bawa ke dalam suatu matrik, di mana matriknya berordo sama, n kali n. Nah, disinilah jumlah n dari anggota matrik tersebut, ini nilainya sama, jadi suatu matrik diagonal. Bisa, kalau 1 kali 1 nggak bisa ya, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan selanjutnya. Nah, disinilah nanti nilai n ini mempunyai nilai n faktorial atau simbolnya berupa n tanda seru, nilai n faktorial. Misalkan nilai n-nya 2 berarti itu 2 kali 1. N-nya 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemudian untuk menghitung nilai determinan jika penghilangnya merupakan baris di dalam suatu matrik. Jadi kan matrik kan berisi baris dan kolom. Nah, ini untuk menghitung determinan jika yang akan dihilangkannya berupa barisnya. Oke. Nah, untuk mengingatkan kembali di pertemuan yang sebelumnya untuk menghitung determinan, biasakan misalkan matriknya 2 kali 2 A, B, C, D, berarti AD min BC, di mana nilai AD min BC-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0, ya nilainya 0. Kemudian maka inverse juga 0. Nah, disinilah matrik A mempunyai baris 0 atau sebuah kolom 0. Nah, ini bagaimana nih cara untuk menghitungnya jika matrik A mempunyai baris 0 atau kolomnya 0. Sehingga nanti kalau untuk menghitung determinannya, det A sama seperti determinal matrik yang ditranspos atau dibalik. Det A pangkat T. Oke, nah ini merupakan rumusan atau teorema di mana kita bisa akan mencari langsung tentang determinan jika ada baris 0 atau kolomnya 0. Oke, jadi teorema ini untuk mempermudah untuk menghitung determinan, khususnya misalkan matrik yang mempunyai ordo yang sama. Nah, sehingga rumusannya jika matrik yang segitiga berukuran n kali n, nah maka nanti bisa dicari nilai determinannya itu sepanjang nilai konstantanya A11, A22 sampai ANN. Oke, nah kita coba nih contohnya. Misalkan ada contoh matrik segitiga ukurannya 4 kali 4, seperti ini. A11, 000. Baris yang kedua A21, A22, 00. Nah, di sini kita lihat, oh matrik baris yang pertama, baris yang kedua, dan baris ketiga ini ada yang 0. Bahkan di kolom yang pertama, kedua, ketiga, keempat juga 0. Nah, tapi ini matriknya ukurannya 4 kali 4. Nah, di sini kita bisa masukkan rumusnya. Determinan A-nya yaitu berarti A11, A22, A33, dan A44. Nah, kita ambil nilainya, langsung itu didapatkan nilai determinannya. Oke. Kemudian begitupun untuk matrik yang dibalik. Misalkan A11, A12, A13, A14, di mana kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga itu 0. Nah, di sini juga sama rumusannya determinannya A11, A22, A33, dan A44. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Nanti kalau ada yang Jelas, Pak. ditanyakan, monggo silakan ya. Oke, berikutnya ini ada contoh
di mana mencari determinan dari matrik. Ukurannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukurannya 6 kali 6. Nah, tinggal kita cari, masukkan aja rumusannya. Di mana determinannya yaitu kita kalikan 1, 2, 6, 7, minus 3, minus 1. Totalnya 252. Seperti itu. Kemudian juga cari determinan. Contohnya seperti ini, yang A itu matriknya 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, matriknya 4 kali 4. Nah, didapatkan rumusannya 2 kali 3 kali 1 kali 5, yaitu 30. Nah, di sini nanti baris kedua ditambahkan 1/5 baris keempat. Nah, atau yang nomor B-nya, matriknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga nomor B-nya 4 kali 4. Nah, di sini kita lihat ada nilai, oh ada 0 nih. Nah, rumusan di sini kalau diagonalnya 0, nah ini bisa kita gunakan baris kedua ditambahkan dengan 1/5 kali baris keempat. Oke, nah di sini kita bisa mencari nilainya yaitu minus 2, kemudian 3, 1, dan 2. Di mana nanti baris yang keduanya kita tambahkan dengan 1/5 kali baris keempat. Oke, biar nanti nilainya itu bukan 0 di sininya. Nah, nanti baris yang pertama ditukar dengan baris keempat. Pertama, baris yang keempat ditukar ke atas. Oke, nah sehingga nantinya nilainya itu jadi minus. Yang tadinya 2 diangkat ke atas jadi minus 2. Ini juga 2 bawa ke bawah, itu jadi nilainya jadi ini harusnya negatif jadi positif. Ini negatif, ini kan 2 jadi minus 2. Jadinya hasilnya negatif. Kemudian yang nomor C, ini matriknya 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4 kali 4. Nah, di sini karena diagonal tidak ada yang 0, nah ini bisa langsung dieksekusi. 2 minus 1, 1, 5, hasilnya minus 10. Nah, sebentar ada yang masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini untuk contohnya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bentar, ini kok error lagi nih. Hup. Oke, nah di situ tadi rumusan jika kita menggunakan fungsi determinan dengan cara permutasi. Nah, di sini untuk fungsi determinan juga kita bisa melihat dari nilai konstanta dari nilai matrik itu tersebut. Di mana syaratnya ingat harus matrik diagonal. Jadi minimal 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, atau N kali N. Nah, jadi rumusannya jika A matrik bujur sangkar dengan 2 baris proporsional atau 2 kolom proporsional, nah ini bisa dilihat langsung maka determinannya pasti 0. Seperti itu. Nah, rumusannya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Wah, ini nggak ada 0 nih, belum tentu hasilnya 0. Nah, kita bisa lihat ini ada matrik berapa nih? Matrik kodonya 4 kali 4. Wah, ini matriknya diagonal nih. Nah, ini bisa dihitung nih determinannya. Kalau misalkan kita hitung langsung, oh ini nggak ada 0 nih. Nah, berarti kalau rumusannya kan untuk matrik 2 kali 2 itu nilainya AD minus BC. Nah, kalau untuk yang matrik 4 kali 4 gimana? Nah, ini bisa kita lakukan di mana nantinya untuk baris kedua merupakan 2 kali baris pertama. Nah, ini misalkan nilai aslinya, kemudian baris yang kedua ini ditambah 2 kali baris yang pertama. Jadi, baris yang kedua ini 2 tambah 2 kali B1. Ini bukan tambah tapi kurang ya, supaya hasilnya 0 semua. Nah, ini 6 dikali dikurangi 2 kali B1. Supaya hasilnya baris yang kedua 0 semua. Oke. Kemudian di sini kita lihat nih ada salah satu baris ataupun kolom. Nah, ini contohnya baris di mana matriknya bernilai 0. Maka di sini kita bisa langsung menentukan, nggak usah kita hitung lagi. Maka hasil determinannya pasti 0. Oke, ini ada yang masuk. Oke, lanjutkan. Nah, misalkan ada lagi nih. Ini matrik sama
di mana kita harus membuktikan bahwa matrik ini mempunyai determinan 0 atau tidak. Nah, di sini kalau misalkan rumus determinan yang biasa, minus 1 kali 8, ini minus 8, dikurangi 4 kali minus 2, yaitu tambah 8, ya pastinya 0, ya kan? Nah, ini tanpa dengan pendekatan pun, ini kalau pakai rumus determinan pasti nilainya ini 0. Nah, ini bisa dilihat dari misalkan matriknya sendiri menunjukkan kolom kedua, ya kan, merupakan minus 4 kali kolom pertama. Seperti itu. Kemudian yang B-nya, ini ada matrik 3 kali tidak, 3 kali 3. Nah, ini kita lihat juga nih pendekatannya di mana untuk kolom kedua, yaitu minus 2, 8, minus 4, merupakan minus 2 kali kolom pertama. Ya kan? Nah, di sini kalau dikalikan minus 2, hasilnya ini minus 2. Minus 4 dikalikan minus 2, 8. 2 kali minus 2, ini minus 4. Maka ini nantinya juga sama. Hasilnya pasti 0. Kemudian, ntar ada yang masuk. Yang nomor ketiga, ini juga ada matrik. Mana matriknya berupa 4 kali 4. Nah, kita bisa melakukan pendekatan di mana untuk baris keempat. Nah, baris keempat itu yang terakhir ini, minus 3, 3, minus 12, 15. Merupakan minus 3 kali baris pertama. Oke, ini 3 kali minus 3, minus 9. Minus 1 kali minus 3, 3. 4 kali minus 3, minus 12. Minus 5 kali minus 3, 15. Maka kalau misalkan kita buat, maka ini akan menghasilkan satu baris 0. Dan di sini pun pastinya nanti kalau determinannya kita cari nilainya yaitu 0. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Masih aman, Pak. Oke. Kemudian ada juga yang menghitung determinan dengan reduksi baris. Jadi yang namanya reduksi yaitu kita hilangkan barisnya. Nah, di mana ide ini merupakan pendekatan untuk mencari suatu determinan, di mana determinannya dilihat dari nilai matrik itu sendiri. Contohnya, misalkan ada nilai matrik A, ukurannya 3 kali 3. Oke. Nah, di sini pendekatannya, wah ini matriknya determinannya berapa ya? Nah, kalau kita hitung, kita bisa melakukan dengan menggunakan reduksi baris. Nah, reduksi baris ini kita lihat di mana untuk mereduksi matrik A, khususnya dalam barisnya. Nah, ini kita lihat determinannya sendiri, ini seperti apa. Nah, kita bisa ke bawah misalkan dikalikan dengan minus 1. Nah, kalau kita menghasilkan 1, semuanya berarti 0 baris yang pertama dibalik dengan baris yang kedua, ya. Kemudian baru kita kalikan minus 1, kemudian, nah, kemudian udah dibalikan karena maka hasilnya menjadi minus. Kemudian dari sini untuk baris yang ketiga dengan baris yang pertama, yaitu ditambahkan dengan minus 2. Nah, maka nanti baris yang ketiga hasilkan 0, 10, minus 5. Karena sebelumnya itu 2, 6, 1. Oke. Nah, 2, 6, 1 ini kita kalikan minus 2 di sininya. Kemudian, dari matrik yang didapatkan ini, kita operasikan dengan baris kedua. Yaitu baris keduanya kita bisa dapatkan baris ketiga dikurangkan dengan minus 10 baris kedua. Nah, contohnya untuk yang minus 10 ini tetap 0, kemudian 1 kurangi 10, kurang 10, kemudian maka ditambah 10 hasilnya 0, kemudian ini minus 10 kalikan 5, ini minus 50, karena ini minus 5 jadinya minus 55. Nah, kemudian didapatkan untuk nilainya kalau kita bawa keluar untuk kita reduksi. Nah, 55 ini bisa kita bawa menjadi minus, kemudian ini minus 55, 1, minus 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0. Ininya pembaginya yaitu 1, karena minus 55 kita bawa keluar.
Nah, ini kita bisa lihat hasil diagonalnya nilainya 1, 1, 1. Maka untuk mencari determinannya, yaitu minus kali minus 55. Nilai diagonalnya 1, hasilnya 55. Ini cara menghitung determinan dengan mereduksi baris. Ini cara keduanya. Ini cara kedua, ini cara ketiga. Cara pertama rumusan tadi AB min CD di mana nilainya tidak boleh 0. Kemudian cara yang keduanya menghitung determinan dengan cara permutasi. Dan yang ketiga menghitung determinan dengan cara mereduksi baris. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini referensinya yang saya gunakan khususnya dengan menggunakan dari aljabar linear dari Howard Anton tahun 2005. Ada juga dari Prentice Hall, yaitu mata kuliah kalkulus. Oke, ini tugasnya. Jadi, menghitung determinan dari matrik 4 kali 4. Di mana nantinya bagaimana caranya, kalau ini ada nilai permutasi enggak? Enggak ya, karena tidak dicapai nilai nolnya. Tapi ini bisa dilakukan determinan dengan cara apa? Mereduksi baris. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Di luar jam kuliah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga monggo ya, silakan. Bisa WA, Japri, atau di grup WA ataupun email ke saya. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira buat UTS soalnya berapa, Pak? soalnya satu tapi beda-beda angka sesuai Oh, dengan oke, Pak. NIM-nya. Jadi nggak ada mungkin sama jawabannya. Itu. Cuman nanti metodenya mungkin cari jalannya sama, cuman menghitungnya berbeda. Seperti itu. Jadi unik. Nah, nanti kita minggu depan UTS diusahakan datang ya. Kemudian nanti waktu pengerjaannya sampai jam 12 malam. Jadi bisa leyeh-leyeh dulu, santai-santai dulu, nggak buru-buru lah. Alhamdulillah. Remote. Oke, nanti bisa mengerjakannya di kelas atau di kantin dan jangan sampai lupa sampai jam 12 malam paling lambat UTS-nya. Ini juga sudah saya buatkan nih. Nah, ya kan 27 April paling lambat sampai jam 23.59. Nah, nanti kita lihat kalau yang kelupaan ya sudah, berarti intinya udah saya ingatkan. Nanti juga minggu depan saya ingatkan kembali. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 23.59. Sekitar ada 4 jam, satu soal, namun nilai angkanya beda-beda. Beda-beda tergantung dari mana. Nah, nanti unik datanya. Hari ini mau yang absen, silakan untuk absen double device. Nanti untuk determinan kita belum masuk ya. Iya ada nggak? Udah ada sedikit determinannya rumusannya rumus berubah. Yang dimana rumusannya AB kurang CD. Udah itu aja. Ini sudah muncul QR code-nya untuk double device. Monggo silakan. Selanjutnya kita tunggu 5 menit. Nanti kita absen manual setelah itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Jadi untuk menghitung, kemudian kita buat pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menggunakan aljabar linear, perlu hati-hati karena banyak angka. Takutnya mungkin angkanya berubah dari angka 3 jadi angka 8, angka 6 jadi angka 9. Saking sering menghitung angka, kadang angkanya berubah. Jadi ingat harus teliti itu doang. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Minggu depan kita UTS, kita start mulai dari jam 8. Diharapkan kalian datang ke kelas, nanti absen dan melakukan pengerjaan. Soalnya satu, namun angka konstantanya beda-beda.
Kemudian waktu pengerjaannya sampai paling lambat jam 12 malam dan itu dikumpulkan di Edelink. Oke. Jadi ketika kalian datang, saya serahkan soal, kalian absen, kemudian ditunggu untuk pengumpulan sampai jam 12 malam. Jadi harapkan datang untuk absensi di Edelink. Pak, itu berarti untuk soal TS-nya itu berkaitan dengan matrix ya, Pak ya? Yes. Matrix. Jadi kemarin kita udah belajar membuat matrik perkalian, pertambahan, pengurangan, inverse, transpose. Nah, itu nanti ada. Dan itu open book terbuka ya. Kalau saya sih kenapa cepat? Ya saya buatkan programnya. Tinggal saya masukkan angkanya nanti keluar. Dan nanti saya cek dari pengerjaan kalian. Nah, kalau misalkan ada yang salah nilainya, nah berarti kalian salah ngitung. Jadi intinya harus teliti. Karena kan angka-angka sering salah ngitung, angkanya beda. Itu sih saran dari saya. Kalau lebih amannya ya kalian buat program tinggal masukin angka aja matriknya, kodenya berapa, nilai konstantanya berapa, langsung enter, keluar nilai hasilnya. Oke. Selain kita tunggu 2 menit lagi. Nanti setelah itu kita absensi manual. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau UTS sama UAS sama gak Pak coba? Soalnya beda. Mungkin metodenya yang digunakan sama, nilai konstantanya unik, tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Dan waktu pengerjaannya juga sama, paling lambat sampai jam 12 malam. Misal nih Pak, ada yang bentrok sama pekerjaan, ada ini kah susulan gitu? Ada susulan, nanti susulan sesuai pengumumannya dibuka dari tanggal berapa ya? Nanti saya share, saya lupa, belum saya buka lagi. Nanti saya buatkan untuk UTS susulan di Edelink di pertemuan ke-9 untuk UTS. Nanti saya buatkan sendiri untuk UTS susulan. Sementara sih saya belum buatkan, ini baru UTS yang biasanya. Mana tadi? Nah, di sini nanti muncul. Pak, mungkin langsung di absen manual saja Pak. Oke, bentar. Kita absen manual sekarang. Saya simpan dulu. Oke, monggo siapa yang mau absen duluan? Daniel Cantika, Pak, Cantika. Daniel. Bagus panuntun, Pak. Lagi di jalan, Pak. Oke, Cantika. Oke, bagus. Siapa lagi? Andrean Pak. Andrean. Haryono, Pak. Haryono. Anissa, Pak. Anissa. Anissa Fikriani ya? Iya, betul, Pak. Oke, siapa lagi? Miftah, Pak. Aldo. Miftah. Oke, siapa lagi? Aldo. Oke. Ada lagi? Andrean. Bola.
sudah? Astuti izin Sudah, Pak. Pak, sudah. Astuti izin Pak. Astuti izin. Yo. Oke. Terus siapa lagi? Dan Dapa. Udah? Ada Pak, ada Pak. Oke. Ada yang belum absen, saya sebutkan ya. Sedikit sini yang belum absen, sisa sudah absen. Leo Zeprianto, Gita Natasha Febriani, Oktavian Rustandi, dan Aprisal Sahputra. Sisanya izin dan sudah hadir. Ada yang belum absen mungkinkah? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ini juga saya rekam, dapat 30 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nggak tahu, coba. Jumari katanya mau nanya Pak, Jumari. Hah? Januari? Jumari Kenapa? Kagak ada Pak, aman Pak. Nggak ada Jumari namanya. Saya udah absen Pak, aman. Oh, udah absen. Jadi coba kalian cek nih. Saya sih udah buatkan, nggak tahu bisa dibuka atau enggak ya. Saya sih belum bisa ngetes karena kan saya bukan mahasiswa. Nah, saya udah buatkan, udah terjadwal ini di UJS-nya. Itu nanti udah terjadwal di mana nanti akan terbuka di jam 8 malam. Batas pengumpulannya jam 23.59. Pak, absen saya Pak, Leo Pak. Oh, Saya tadi gak dengar Pak. bentar. Siapa namanya? Leo Jeprianto Pak. Leo Zeprianto. Leo, oke. Ya Pak. Makasih ya Pak. Iya. Ada lagi yang belum absen? Yang belum absen, Gita Natasha Febrianti, Oktavian M. Rustandi, Aprisal Syahputra, tiga orang. Oke, tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan offline di kelas untuk melaksanakan UTS. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Bisa WA Japri atau di grup atau email ke saya. Saya tutup, hentikan presentasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Iya.